Gimana nasib orang yang saldonya udah tinggal 12.381? Laporan media Bloomberg mengungkapkan orang-orang kaya Indonesia mulai memindahkan ratusan juta dolar Amerika Serikat ke luar negeri. Laporan ini muncul Jumat 11 April 2025 di tengah kekhawatiran yang meningkat terhadap disiplin fiskal Indonesia dan stabilitas ekonomi. Terkait laporan tersebut, Bloomberg telah mewawancarai lebih dari selusin manajer, penasihat keuangan, hingga individu dengan kekayaan tinggi. Mereka diwawancarai dengan permintaan namanya dirahasiakan. Para orang kaya itu menggunakan emas dan properti sebagai tujuan aman atau safe haven yang populer. Kemudian miliarder itu juga mengonversi aset-asetnya ke mata uang kripto yang belakangan menjadi salah satu aset yang naik daun. Seorang bankir swasta yang diwawancarai mengungkapkan, beberapa orang dengan kekayaan bersih 100 hingga 400 juta dolar Amerika Serikat telah mengonversi 10% aset mereka ke mata uang kripto. Peralihan itu dimulai sejak Oktober 2024 dan meningkat tajam sejak rupiah anjlok pada Maret 2025. Arus keluar dana dari Indonesia ini diduga turut memperparah pelemahan tajam mata uang Indonesia. Rupiah sempat jatuh ke titik terendah dalam sejarah terhadap dolar Amerika Serikat pada Rabu 9 April 2025. Hal itu terjadi saat investor memperhitungkan dampak gesekan dagang yang berulang akibat tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di lain sisi, kekhawatiran atas belanja besar-besaran Presiden Prabowo juga dinilai berpotensi menggerus disiplin fiskal yang telah dibangun pemerintahan sebelumnya. Langkah tersebut juga turut membebani pasar saham dan mata uang. Bloomberg mengungkapkan hal yang paling dikhawatirkan yakni langkah-langkah Presiden Prabowo seperti memperluas peran militer, meningkatkan belanja negara, dan kebijakan terkait BUMN. Prabowo juga menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dan dibutuhkan belanja pemerintah dalam jumlah sangat besar. Investor pun khawatir hal itu bisa menyebabkan defisit fiskal melebar, utang meningkat, pajak dinaikkan, dan tekanan inflasi yang makin meluas. Bloomberg menyebut beberapa narasumber yang diwawancarainya menyebut tanda-tanda krisis ekonomi Asia semakin terlihat meski gelombang aliran uang ke luar negeri belum menyamai eksodus pada 1998. Masih menurut laporan Bloomberg, dalam beberapa kasus dana digunakan untuk membeli properti residensial atau komersial atas nama anggota keluarga atau teman agar tidak terdeteksi. Beberapa klien menurut sumber Bloomberg bahkan mendapatkan visa kerja di Dubai sehingga mereka bisa mendirikan perusahaan cangkang dan menggunakannya untuk membeli properti di sana. Laporan itu juga menyebutkan mereka kini lebih memilih memarkirkan uang-uangnya ke Timur Tengah karena khawatir dengan pengawasan ketat perbankan Singapura. Sebelumnya, Singapura selama ini menjadi tujuan utama kalangan kaya untuk menyimpan uang mereka. Ini tiba-tiba gue langsung mikir ya, gimana nasib orang yang saldonya udah tinggal 12.381 dan itu pun udah termasuk cashback. Sedangkan mereka orang-orang kaya ini ya, kalau transfer dana itu digitnya itu nggak karuan bro, kalau dilihat berderet panjang, udah kayak password wifi rumah tetangga lu. Mereka ngirim bisa ke Singapura, ke Cayman, ke Luxembourg. Lah, kalian mungkin transfer temen aja masih minta maaf, terus ngomong gini, maaf ya bro, gue baru bisa transfer segini aja,
Itulah bedanya kita sama mereka. Kalau kita mindahin akun Dana ke GoPay, sedangkan mereka pindahin aset antar negara. Dan lucunya, mungkin narasi publik sekarang udah tersebar ya. Mereka nanya gini, kenapa sih orang kaya nggak cinta tanah air? Bro, mereka bukan nggak cinta mungkin. Mereka punya plan B. Sedangkan kita, plan A aja udah goyah. Kita diajarin dari kecil tanah air harus dibela. Tapi kita nggak pernah diajarin cara ngadepin tanah air yang bikin lu ngerasa asing. Kadang gue jadi mikir ya, apa bener mereka kabur dari Indonesia? Atau mereka cuman balik ke kenyataan bahwa negara ini bukan tempat yang dirancang untuk mereka yang ngerasa aman. Dan ironisnya, kita juga ngerasa nggak aman, tapi nggak punya tempat buat kabur. Kita nggak bisa nyelamatin aset karena kita mungkin tiap hari cuman bisa mikir nyelamatin pulsa aja udah susah. Belum lagi harga cabai naik dan barang-barang pokoknya naik. Dan gua heran, kenapa mereka yang bisa kabur dari krisis justru nggak ikut bantuin nyelamatin krisis yang akan terjadi. Mungkin karena mereka tahu kali ya, yang dibela bukan negaranya, tapi posisi mereka sendiri di game ini. Dan sementara kalian sibuk nyusun strategi biar bisa beli Indomie mungkin, plus telur buat makan besok. Sedangkan mereka sibuk nyari legal entity buat mindahin 80 juta dolar ke trust fund. Kalau kekayaan bisa pindah negara, apa itu berarti nasionalisme cuman buat yang nggak bisa pindah aja? Gue bukannya marah karena mereka pindahin duit ke luar negeri ya. Gue cuman ngerasa kosong aja gitu. Kosong karena sadar ternyata rasa aman itu bisa dibeli. Mereka mungkin bisa bikin plan cadangan karena mereka bisa, bukan karena mereka jahat. Tapi karena sistem ini ngasih pintu keluar buat yang bisa bayar tiketnya. Lah lu gimana? Lu bahkan nggak tahu kalau pintu itu ada. Kalau mereka aja lari, terus kita bertahan buat siapa? Setiap kali ada pembahasan soal nasionalisme yang disuruh cinta tanah air tuh selalu aja rakyat kecil. Padahal yang punya tanah, yang punya udara, yang punya jalur logistik, itu semua udah pada punya second home. Entah itu di Singapura, di Swiss, di Dubai, atau di bank yang nggak pernah kita dengar namanya. Kita diajarin cinta sama rumah. Padahal kuncinya udah dipegang orang yang siap cabut kapan aja. Dan sedihnya lagi kita nggak bisa nyalain mereka 100%. Karena siapapun yang udah ngerasa nyaman pasti pengen jaga rasa aman itu. Gak usah naif lah. Tapi kenapa cuman mereka yang boleh aman? Kenapa cuman mereka yang punya exit plan? Gue pernah nanya ya dalam hati kecil gue, kalau misalnya besok Indonesia chaos atau kacau lah, apa gue punya tempat buat numpang napas? Dan jawabannya ya gue nggak tahu. Kalau kalian bilang kita satu bangsa, tapi kenapa rasa takut kita beda kelas? Mungkin mereka takut kehilangan aset, sedangkan kita takut kehilangan harga diri. Dan mungkin itulah kenapa diam jadi kebiasaan. Karena kalau lu teriak, nggak ada yang dengar. Kalau lu protes, lu dikira ngerecokin stabilitas. Kalau lu nanya, kok bisa mereka ngeluarin duit segitu tanpa kelihatan? Jawabannya, ya itu bukan urusan lu. Padahal negeri ini katanya rumah kita semua, tapi beberapa dari kita cuman ngerasa ngontrak aja gitu. Dan faktanya, rasa aman bukan hak semua orang. Kadang itu malah cuman privilege yang dijaga rapat di rekening luar negeri. Dan disitulah gue ngerasa bukannya iri ya, tapi kosong aja. Karena ternyata gue nggak pernah jadi bagian dari yang dijaga. Dari kecil kita mungkin udah diajarin lagu-lagu kebangsaan, upacara tiap hari Senin, hafalin Pancasila.
cinta tanah air, tapi nggak pernah diajarin buat nanya, tanah air ini masih punya tempat nggak buat kita. Kita disuruh bangga, bangga jadi warga negara, bangga jadi bagian dari bangsa yang besar. Tapi bangga itu kan butuh rasa aman, butuh rasa dijaga, butuh rasa kalau kita ini nggak sendirian. Kenapa rasa itu cuman tersedia buat yang bisa pindahin kekayaan? Kenapa negara begitu keras ke warga negara yang kecil, tapi lembek ke mereka yang punya capital? Mungkin kalian pernah lah denger ada orang gitu atau tetangga kalian yang belum bayar listrik 3 hari terus tiba-tiba langsung diputus gitu. Atau bahkan sekarang yang pakai voucher, kalau, voucher listriknya udah habis, ya langsung mati, nggak bisa nyala lagi, harus diisi. Tapi kalau mereka mindahin ratusan juta dolar lewat offshore, mungkin jawabannya klasik. Mereka ngomong gini nanti, "Kita telusuri dulu ya, jangan langsung beropini." Di negeri ini hukum itu udah kayak WiFi di kafe-kafe ya. Cepet banget kalau kalian tuh deket di posisi router, tapi lemot buat mereka yang nggak kebagian alias ada di pinggir-pinggiran. Dan makin lama lu tumbuh, makin lu sadar satu hal, yang dijaga itu bukan manusianya, tapi potensi sebagai sumber dari kuasa itu. Kalau lu punya pengaruh ya lu dijaga, kalau lu punya capital ya lu dirangkul, kalau lu cuman punya hati ya lu disuruh ikhlas. Dan akhirnya kita semua masuk ke mode bertahan, setia, diem, disuruh patuh, tapi nggak pernah dikasih ruang buat penuh percaya. Karena percaya itu butuh transparansi, butuh keadilan, butuh konsistensi, dan semua itu kadang cuman jadi janji manis aja. Mungkin itulah kenapa rakyat bisa cinta negara, tapi negara nggak selalu kasih balasan. Mereka mungkin bisa pindah, orang-orang kaya itu bisa pindah karena mereka mampu. Sedangkan kita tinggal karena kita nggak punya pilihan. Tapi kita tetap disuruh jaga, tetap disuruh sabar, tetap disuruh bangga. Padahal kita cuma pengen satu hal, diperlakukan kayak warga negaranya sendiri. Bukan kayak penonton di panggung ekonomi yang bukan buat kita.